Perkenalkan, saya Everest Krisnalegawa dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 512020-042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait agroklimatologi. Yang pertama adalah klasifikasi iklim versi Oldman. Klasifikasi iklim Oldman yaitu klasifikasi yang khusus untuk Indonesia, berdasarkan curah hujan bulanan dan kebutuhan air padi dan palawija. Pada tiap daerah memiliki curah hujan yang berbeda-beda, sementara kecukupan air pasti menentukan produksi pangan. Klasifikasi ini didasarkan dengan lama pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Padi membutuhkan air yang lebih banyak daripada palawija, sementara sebaliknya palawija membutuhkan air yang lebih sedikit daripada padi. Sehingga maka dari itu padi harus ditanam di bulan yang basah, sementara palawija bisa ditanam di bulan yang relatif lebih kering. Oleh sebab itu, pengklasifikasian tersebut berdasarkan data curah hujan per bulannya selama 1 tahun dengan data pembanding menggunakan data beberapa tahun sebelumnya pada suatu wilayah. Di klasifikasi Oldman ini dinyatakan sebagai bulan basah jika curah hujan bulan itu lebih tinggi dari 200 mm per bulan, dan bulan kering jika curah hujannya di bawah 100 mm per bulan. Panjang periode bulan basah dan bulan kering berturut-turut ditentukan untuk mengklasifikasikan iklim tersebut. Pengklasifikasian iklim oleh Oldman ini dibagi menjadi 5 kategori. Kategori iklim Oldman tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe A, bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Kemudian tipe B, bulan basah berturut-turut 7-9 bulan. Kemudian tipe C, bulan basah berturut-turut antara 5-6 bulan. Kemudian tipe D, bulan basahnya berturut-turut 3-4 bulan. Dan tipe E, bulan basahnya kurang dari 3 bulan. Berdasarkan penentuan tipe dan subtipe dari tipe iklim Oldman tersebut, iklim dikelompokkan menjadi 17 wilayah agroklimat Oldman, mulai dari A hingga E4. Pada tipe iklim A, bulannya sangat basah sehingga sesuai untuk budaya padi terus-menerus. Namun produksinya agak rendah karena kerapatan radiasi matahari rendah sepanjang tahun. Kemudian yang wilayah E yaitu umumnya kering dan tandus, yang mungkin bisa untuk palawija sekali, dan itu pun tergantung dari adanya hujan. Klasifikasi Oldman ini cocok dimanfaatkan oleh petani padi dan palawija. Klasifikasinya lebih spesifik karena dibagi hingga menjadi 17 wilayah agroklimat, dan penentuannya menggunakan data lokasi setempat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun klasifikasi ini kurang cocok jika diterapkan di wilayah yang memiliki irigasi atau pengairan yang baik, karena semua daerah dianggap tidak memiliki pengairan dan hanya bergantung pada curah hujan saja. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Klasifikasi yang khusus untuk Indonesia yang berdasarkan curah hujan bulanan juga, sama seperti Oldman. Hanya saja klasifikasi ini digunakan khusus untuk perkebunan dan kehutanan. Orientasinya pada tanaman perkebunan dan kehutanan yang tanamannya lebih hemat air, dikarenakan tanaman perkebunan biasanya pohon dan dapat menyimpan air lebih banyak dibanding palawija dan padi, serta lebih mampu bertahan di bulan kering yang cukup lama. Pengklasifikasiannya berdasarkan curah hujan yang lebih sedikit dari Oldman, yaitu jika curah hujan bulan basahnya di atas 100 mm per bulan, maka dikatakan bulan basah, dan bulan keringnya curah hujannya di bawah 60 mm per bulan. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson didasarkan pada jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Lamanya bulan basah berurutan tidak menjadi patokan seperti pada klasifikasi Oldman. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson disebut juga Q model karena didasarkan pada rasio Q dalam persen, dengan rumus jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah. Jumlah rata-rata bulan kering jumlah rata-rata bulan kering dan bulan basah dihitung dalam periode waktu tertentu, seperti 5 tahun atau hingga 18 tahun. Berdasarkan persen Q, wilayah agroklimat dibagi menjadi 8 tipe iklim, yaitu tipe iklim A, B, C, D, E, F, G, dan H. Tipe iklim H nilai Q-nya rendah, di bawah 14,3%. Artinya wilayah tersebut sangat basah, paling cocok untuk
menanam sebagian besar tanaman perkebunan. Hingga tipe iklim H dan yang nilai IQ-nya sangat besar di atas 70%. Artinya daerah tersebut merupakan daerah yang kering ekstrim, biasanya berupa padang ilalang, sehingga kurang cocok untuk jadikan lahan pertanian khususnya perkebunan, karena air di sini biasanya sangat sedikit, sehingga pertumbuhan tanaman perkebunan tersebut kurang maksimal jika ditanam pada wilayah H. Selanjutnya adalah informasi iklim dan penggunaan informasi iklim. Informasi iklim berdampak pada pertanian. Jika ingin pertanian menjadi lebih baik, maka perlu mencari data pertanian dan memanfaatkannya. Informasi iklim bisa diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, organisasi swasta, maupun data dari satelit dan internet. Pemanfaatan informasi iklim ini misalnya yaitu informasi curah hujan digunakan untuk analisis bahaya erosi tanah dengan metode Universal Soil Loss Equation atau USLE. Data curah hujan, temperatur, kelembapan, dan tingkat erosi bisa digunakan untuk evaluasi kesesuaian lahan, serta radiasi, suhu, kecepatan angin, tekanan uap air, dan curah hujan bisa digunakan untuk analisis indeks kekeringan, penentuan pola tanam, dan perencanaan irigasi dengan metode neraca air. Fungsi lainnya yaitu analisis indeks kekeringan dengan memanfaatkan informasi tingkat radiasi, suhu, kecepatan angin, tekanan uap air, dan curah hujan bisa diketahui kira-kira wilayah tersebut potensial kering, tidak terlalu kering, atau malah basah. Kemudian bisa digunakan untuk penentuan pola tanam. Apa yang harus ditanam, pada bulan berapa mulai bisa ditanam agar sesuai dengan kecukupan radiasi, suhu, kecepatan angin, tekanan uap air, dan curah hujan. Karena tidak semua wilayah ada irigasinya atau hanya mengandalkan alam, maka harus menyesuaikan iklim dengan lahan yang dikelola. Penggunaan informasi iklim untuk analisis erosi tanah. Penggunaan informasi curah hujan untuk analisis erosi tanah, terutama daerah miring yang rawan akan erosi. Pengikisan lapisan tanah karena air bisa terjadi karena hujan terus-menerus atau karena banjir. Lapisan tanah yang terkikis dalam pertanian mengurangi kesuburan tanah karena ada unsur hara yang penting untuk tanaman yang tertumpuk di topsoil atau lapisan tanah paling atas. Hujan dan banjir menyebabkan tercurahnya topsoil. Kehilangan tanah dapat dirumuskan menggunakan rumus A sama dengan R kali K kali L kali S kali C kali P. A adalah jumlah tanah yang hilang maksimum, tanah yang hilang karena erosi. Kemudian R adalah faktor erosivitas hujan. Hujan yang datang di suatu wilayah besarnya seperti apa menentukan faktor erosivitas ini. Waktu menghantam tanah dapat memecah atau menghancurkan partikel tanah seberapa besar, dan semakin besar butiran hujan maka dapat menghantam partikel tanah dengan keras. Frekuensi jatuhnya hujan ke bumi, semakin terus frekuensi makin tinggi nilai faktor erosivitasnya. Kemudian faktor yang tidak berhubungan dengan iklim ada K, yaitu faktor erodibilitas tanah, kaitannya dengan tanah. Kemudian ada LS, L dan S yaitu faktor panjang dan kemiringan lereng atau bentuk lahannya. Kemudian C, faktor indeks pengelolaan tanaman. Ini terkait dengan vegetasi yang ada di lahan. Kemudian P, faktor indeks konservasi tanah atau tindakan konservasi. Kemudian informasi iklim untuk evaluasi kesesuaian lahan. Data curah hujan, suhu, tingkat erosi, kemiringan, dan ketinggian sama-sama digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian lahan. Hasil dari evaluasi lahan bisa digunakan untuk mengetahui komoditas yang sesuai yang bisa dikembangkan di lahan tersebut. Misalnya cocok atau tidak untuk menanam komoditas jagung, cocok atau tidak untuk menanam kakao, dan sebagainya. Berikut adalah contoh tabel evaluasi lahan yang cocok digunakan untuk budidaya tanaman apel.
Kemudian informasi iklim untuk analisis neraca air dan perencanaan irigasi. Jika mempunyai irigasi, debitnya harus diatur. Buka tutupnya diatur agar pemanfaatan air bisa optimal atau dapat mencukupi lahan dan tidak terbuang sia-sia. Kesimpulannya, informasi iklim sangat penting untuk produksi pertanian yang efektif dan efisien. Informasi iklim berguna untuk satu, pemilihan komoditas unggulan yang bisa sesuai dengan kondisi iklim lahan. Kemudian kedua, pengelolaan air yang cermat, menyesuaikan data dan pola curah hujan lahan. Kemudian ketiga, pengelolaan tanah yang baik sesuai dengan USLI dan evaluasi lahan. Serta keempat, pemilihan teknologi budidaya yang tepat guna. Selanjutnya adalah perubahan iklim. Konsep perubahan iklim. Pada kondisi yang normal atau alami atau natural, atmosfer mengandung gas rumah kaca atau greenhouse gas atau GHG yang berfungsi untuk menyerap dan memantulkan radiasi matahari. Pada kondisi natural ini, suhu permukaan bumi bisa terus terkendali. GHG yang terdiri dari karbon dioksida, metana, nitros oksida, uap air, dan ozon tersedia alami. Tetapi kemajuan peradaban manusia menyebabkan emisi GHG meningkat. Kegiatan manusia yang menaikkan GHG atau gas rumah kaca ini di atmosfer, misalnya penggunaan bahan bakar fosil untuk industri, transportasi, pertanian, dan rumah tangga. Kemudian penebangan hutan yang tidak terkendali, peningkatan produksi peternakan, dan sampah organik di area terbuka. Fenomena perubahan iklim disebabkan oleh GHG, khususnya karbon dioksida, yang terkumpul secara berlebihan di atmosfer. Gas ini kemudian menyebabkan radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi terperangkap di permukaan bumi dan jumlahnya menjadi terus meningkat. Gejala yang nyata terjadi akibat terperangkapnya radiasi matahari secara berlebihan yaitu satu, peningkatan suhu lingkungan. Radiasi matahari berupa panas matahari terperangkap di permukaan bumi dan di atmosfer bumi, menyebabkan suhu udara dan suhu permukaan meningkat terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah perubahan intensitas dan distribusi curah hujan. Hal ini terjadi karena hujan dipengaruhi juga oleh suhu lingkungan. Jika suhu lingkungan berubah, penguapan yang terjadi juga bisa berubah. Kemudian angin yang juga ditentukan oleh suhu yang juga turut mengatur pergerakan awan dan uap air di udara juga berubah, menyebabkan berubahnya curah hujan, intensitas, dan distribusi hujan. Kemudian yang ketiga, menurut penelitian, suhu tahunan akan meningkat 2,5 hingga 4,3 derajat Celcius di wilayah pertanaman global pada sekitar tahun 2080 hingga 2099. Yang keempat, pola curah hujan sulit diprediksi atau erratic rainfall karena berubahnya suhu lingkungan tahunan. Kemudian perubahan iklim dan pengaruhnya pada produksi pertanian. Kegiatan pertanian dan perubahan iklim keduanya saling berpengaruh satu sama lain. Semakin luas dan besarnya pertanian yang dilakukan manusia, semakin besar pula emisi gas GHG atau gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Karena penggunaan alat-alat mesin, kemudian adanya limbah organik yang membusuk, semakin banyaknya pabrik pengolahan makanan dan sebagainya. Sementara itu, kenaikan suhu lingkungan karena meningkatnya emisi gas rumah kaca berdampak pula pada hasil produksi pertanian dan kondisi lahan pertanian. Penggunaan teknologi pertanian yang tepat dan ramah lingkungan bisa menjadi upaya mitigasi perubahan iklim.
Peningkatan jumlah karbon dioksida di atmosfer diduga bermanfaat untuk tanaman karena tanaman menggunakan gas ini untuk bahan berfotosintesis. Namun kenyataannya ada atau tidaknya manfaat masih didebatkan secara bervariasi dan diperdebatkan dalam literatur ilmiah. Efek kenaikan level gas karbon dioksida dan perubahan iklim di tahun 1980 sampai 2008 setelah diteliti memberikan sedikit dampak positif pada padi dan kedelai, tetapi memberikan dampak negatif pada jagung dan gandum. Dari segi kenaikan suhu, peningkatan suhu lingkungan berpengaruh pada kesesuaian dan kemampuan lahan pertanian untuk dikelola. Karena meningkatnya suhu, jumlah hari yang cocok untuk pertumbuhan tanaman akan berkurang sangat nyata di wilayah tropis, di mana 200 hari akan hilang karena suhu yang menjadi terlalu panas atau terlalu dingin, serta meningkatnya kasus kekeringan di wilayah tropis. Juga mengakibatkan jumlah hari yang bisa digunakan untuk bertanam menghilang. Sementara di Rusia, Cina, dan Kanada diuntungkan karena suhu lingkungannya akan menjadi lebih hangat dan menjadi lebih cocok untuk beragam tanaman pertanian dibandingkan saat ini. Suhu yang tinggi ditambah merebaknya kekeringan dapat berakibat kompleks pada individu tanaman, di mana stomata akan menutup untuk menurunkan transpirasi, sehingga karbon dioksida tidak bisa masuk ke dalam daun. Lalu panas akan tertahan di daun, dan suhu daun meningkat menyebabkan fotosintesis terhambat. Selain itu, daun yang panas berlebih bisa membuat daun layu, kemudian rusak dan tanaman mati. Hal ini tentu sangat merugikan pertanian jika sampai mengakibatkan tanaman pertanian mati. Berubahnya curah hujan atau erratic rainfall jika terjadi parah bisa membuat tanaman rusak atau gagal hidup. Selain itu juga mengganggu siklus pola tanam yang sudah ditetapkan oleh petani. Namun di sisi lain ada pula kasus perubahan curah hujan yang menjadi positif bagi pertanian. Misalnya ketika daerah yang biasanya kering, karena adanya erratic rainfall ini suatu ketika menjadi curah hujannya tinggi sehingga tanaman pertanian bisa bertumbuh dengan lebih baik. Melalui penelitian, kenaikan level karbon dioksida di atmosfer berpotensi meningkatkan panen global hingga 1,8% per dekade. Tetapi pemanasan bumi yang disebabkan oleh hal sama, yaitu naiknya level karbon dioksida, berpotensi menurunkan panen global hingga 1,5% per dekade. Jadi bisa dikatakan kenaikan suhu sangat sangat sedikit dampaknya bagi pertanian karena hanya meningkatkan sedikit produksi pertaniannya, tapi juga sekaligus bisa menurunkan panennya. Kemudian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adaptasi artinya menyesuaikan atau penyesuaian yang harus disesuaikan dalam hal pertanian, yaitu sistem pertanian saat ini. Sistem pertanian harus terus disesuaikan dengan kondisi iklim yang sudah dan terus berubah. Elemen yang perlu beradaptasi ada banyak, antara lain ada sumber daya air dan tanah, sistem produksi tanaman dan ternak, kemudian layanan ekosistem oleh lanskap pertanian, kualitas dan keamanan pangan, dan sebagainya. Adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan karena dalam setiap ekosistem, termasuk ekosistem pertanian, memiliki komponen yang memiliki fungsinya masing-masing. Jika komponen sumber daya air dan tanah ada yang berubah, misalnya karena dampak perubahan iklim, tentu fungsi atau perannya akan ikut berubah. Kualitas pangan, produk pertanian harus dicek apakah masih berkualitas atau tidak karena adanya perubahan iklim. Kemudian struktur lahan pertanian, pengaturan adaptasinya meliputi misalnya penentuan lahan. Satu lahan ini misalnya sebaiknya difungsikan untuk apa. Jika lahan ini sebaiknya tidak diolah melainkan digunakan untuk menahan erosi,
maka sebaiknya ditanami vegetasi berupa pohon-pohon, walaupun tidak menghasilkan buah dan kayaknya tidak ditebang, namun dapat memberikan dampak karena adanya perubahan lingkungan. Kemudian mengenai faktor sosial ekonomi, pendapatan petani jika gagal panen karena cuaca yang tidak menentu misalnya, pasti hilang cara beradaptasi di tengah perubahan iklim, maka harus mengelola keuangan dengan baik dan tepat. Tidak ada suatu model adaptasi yang bisa dan tepat diterapkan di semua wilayah dan berhasil semua dengan cara sama di banyak wilayah, atau one size fits all. Bentuk adaptasi sistem pertanian harus menyesuaikan dengan ancaman yang ada. Selain juga melihat kondisi wilayahnya yang berbeda-beda, tindakan menyesuaikan diri akan berbeda di setiap wilayah yang berbeda, karena tiap wilayah memiliki kondisi agroekologi dan sosial ekonomi yang berbeda pula. Contoh perbedaan ini misalnya di pegunungan yang rawan dengan iklim dinginnya, curah hujan yang tinggi dan tidak terduga, serta banyak memiliki lahan pertanian yang miring tanpa sungai atau sumber air yang besar, berbanding terbalik dengan kondisi pantai yang panas, lahannya landai dan curah hujan rendah. Kegiatan sosial ekonomi di pantai mayoritas nelayan dan berupa pemasaran ikan. Di pegunungan petani mayoritasnya petani, maka model adaptasinya tentu tidak dapat disamakan antara wilayah pegunungan dan kawasan pesisir. Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, petani biasanya memahami dan menanggapi perubahan iklim sesuai dengan pengalaman pribadi dan atau faktor-faktor iklim yang bisa diamati dan dirasakan dalam sistem pertanian mereka. Prinsip ini perlu untuk dipahami untuk bisa menentukan strategi adaptasi yang bisa diterapkan di suatu wilayah. Banyak tindakan adaptasi yang bisa diterapkan pada sistem pertanian dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Misalnya dengan menggunakan varietas atau spesies komoditas yang lebih tahan suhu panas dan kering. Kemudian pengolahan waktu dan jumlah air irigasi, kemudian pengaturan kembali periode dan lokasi tanam, serta penggunaan informasi cuaca dan iklim untuk mengurangi resiko gagal produksi atau gagal panen. Kemudian juga bisa dengan pengaliran dan penggunaan air yang lebih efektif saat curah hujan rendah, konservasi kelembapan tanah dengan menggunakan tanaman penutup tanah atau legum cover crops, kemudian mengintegrasikan tanaman dan ternak atau mixed farming system, misalnya pertanian yang di situ membudidayakan padi, kemudian ikan dan azolla atau bebek atau itik. Kemudian cara lain yaitu pengelolaan OPT terpadu. Selanjutnya adalah mitigasi perubahan iklim. Inti dari kegiatan mitigasi yaitu segala usaha atau upaya untuk mengendalikan dampak dan mengurangi risiko dari sebuah bencana atau kejadian yang merugikan. Mitigasi perubahan iklim merupakan usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca atau GRK atau GHG. Target penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 yang ditentukan oleh peneliti dan pemerintah yaitu sebesar 26% jika dengan usaha sendiri atau setara dengan 0,008 gigaton emisi karbon dioksida. Kemudian atau 41% jika ada bantuan dari internasional atau setara 0,01 gigaton emisi karbon dioksida. 5 sektor utama yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yaitu pertanian, kehutanan, dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah. Pertanian merupakan salah satu
sektor terbesar penyumbang emisi gas rumah kaca ini, dengan bagian emisi terbesar berasal dari lahan sawah, diikuti kemudian emisi dari tanah dan emisi dari peternakan. Program mitigasi yang digerakkan oleh Kementerian Pertanian untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini antara lain misalnya 1. Penggunaan varietas padi rendah emisi gas CH4, misalnya menggunakan padi varietas IR64, Dodokan, Tukat Balian, Batanghari, Ciherang, dan Inpari 1. Kemudian pengelolaan irigasi sawah. Emisi CH4 bisa ditekan dengan menerapkan sistem penggenangan atau pengairan berselang atau intermiten. Caranya dengan lahan padi dikeringkan pada usia 15-20 hari setelah tanam, kemudian 30-35 hari setelah tanam, dan menjelang panen. Ketiga, optimasi lahan tanpa membakar lahan, karena pembakaran lahan menyebabkan meningkatnya gas emisi yang berbahaya seperti CO2. Untuk itu pembakaran lahan sebaiknya dihindari. Keempat, pengembangan perkebunan di lahan non-hutan dan lahan terdegradasi. Maksudnya lahan perkebunan seperti sawit, karet, dan kakao sebaiknya dibuka atau dikembangkan di lahan yang awalnya bukan hutan, karena tanaman besar ini bisa menyerap banyak karbon bebas di atmosfer dan sekaligus menjaga hutan yang memiliki fungsi yang sama tetap eksis dan lestari, sehingga bukan dengan mengalihfungsikan hutan tetapi dengan membuka lahan di lahan yang terdegradasi. Kemudian penggunaan limbah untuk biogas dan kompos, sehingga emisi nitrogen dan unsur lain tidak langsung dibuang ke atmosfer tetapi bisa dimanfaatkan terlebih dahulu, misalnya untuk sebagai biogas sebagai bahan bakar dan kompos untuk pupuk yang digunakan oleh tanaman. Kemudian pengelolaan pupuk. Penggunaan pupuk organik sebaiknya digunakan berbarengan dengan pupuk anorganik, namun dengan perhitungan yang benar, karena pupuk organik bisa menyimpan nitrogen di tanah lebih baik, sementara pupuk anorganik emisi gas rumah kacanya lebih rendah dibanding organik jika ditimbun. Kemudian pupuk urea dan ZA jika digunakan dengan tepat juga akan mengemisikan gas rumah kaca yang lebih rendah. Jadi pengelolaan pupuk meliputi pemilihan komposisi pupuk yang sesuai dan cara penggunaannya sesuai atau tidak berlebihan, sehingga bisa berguna atau berpengaruh pada mitigasi pengurangan emisi gas rumah kaca. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.